Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usnul Khatami dengan NIM 231102000003, mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan dua tema utama dalam mata kuliah pendekatan sejarah politik, yaitu pertama, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah, dan kedua, mengapa sistem Khulafa al-Rasyidin muncul meskipun tidak mendapatkan dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam menekankan sejarah politik, sejarah Islam tidak dilihat sebagai kisah normatif yang ideal dan sempurna, tapi sebagai proses spesial dan politik yang nyata yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kondisi masyarakat, serta kebutuhan zaman. Karena itu, kepemimpinan Nabi dan sistem Khulafa al-Rasyidin harus dipahami sebagai jawaban historis terhadap persoalan konkret yang dihadapi umat Islam pada masanya. Di sini pentingnya analisis sebab dan akibat dalam konteks sejarah. Yang pertama yang akan saya bahas dahulu, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada konteks sosial politik Mekah. Untuk memahami kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Mekah, kita harus terlebih dahulu memahami struktur masyarakat Mekah pra-Islam. Mekah bukanlah negara dalam pengertian modern, melainkan pusat perdagangan dan religi yang dikuasai oleh elit Quraisy. Kekuasaan yang dijalankan melalui hegemoni adat, kabilah, dan ekonomi. Mereka yang menguasai jalur dagang dan Ka'bah memiliki legitimasi politik sekaligus simbolik. Ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan ajaran tauhid yang ditentang bukan hanya keyakinan agama, tetapi fondasi sosial politik Mekah. Tauhid membawa gagasan setara manusia, keadilan sosial, dan kritik terhadap penumpukan kekayaan yang harusnya mengancam status quo elit Quraisy. Maka konflik antara Nabi dan kaum Quraisy sejatinya adalah konflik politik yang dibungkus oleh isu keagamaan. Yang kedua ada karakter kepemimpinan Nabi di Mekah. Dalam struktur kekuasaan yang sepenuhnya tidak berpihak kepada Islam, Nabi Muhammad SAW menjalankan kepemimpinan yang tidak bersandar pada kekuatan koersif. Beliau tidak memiliki tentara, wilayah, atau institusi formal. Oleh karena itu, kepemimpinan Nabi di Mekah bersifat moral, profetik, dan kultural. Strategi Nabi bukan menggulingkan kekuasaan Quraisy, melainkan mengubah cara berpikir masyarakat. Inilah yang disebut transformasi kultural. Nabi menanamkan nilai sebelum membangun struktur. Penilaian Nabi terhadap kekerasan pada fase ini bukan karena Islam anti kekuasaan, tetapi karena secara politik umat Islam belum memiliki daya tahan struktural. Kekerasan justru akan mempercepat kehancuran komunitas Muslim yang masih kecil. Legitimasi kepemimpinan Nabi pada fase Mekah sepenuhnya bersumber dari otoritas moral dan kepercayaan publik, bukan jabatan atau kekuasaan. Ini menunjukkan
bahwa dalam sejarah Islam, legitimasi politik tidak selalu identik dengan kekuasaan formal. Yang ketiga ada hijrah sebagai transformasi politik. Hijrah ke Madinah merupakan titik balik paling penting dalam sejarah politik Islam. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perubahan total konteks sosial dan politik. Di Madinah, Nabi tidak lagi menjadi pihak yang ditindas, melainkan diundang sebagai pemimpin dan penengah konflik. Artinya kepemimpinan Nabi di Madinah lahir dari kontrak sosial, bukan klaim sepihak. Ini penting dalam pendekatan sejarah politik karena menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan bersumber dari penerima masyarakat. Selanjutnya ada kepemimpinan Nabi di Madinah. Di Madinah, Nabi SAW menjalankan kepemimpinan yang bersifat institusional dan politis. Beliau memimpin masyarakat yang plural, Muslim, Yahudi, dan berbagai kabilah Arab. Kondisi ini menuntut aturan bersama agar konflik dapat dicegah. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Nabi membangun tatanan politik yang berdasarkan kesepakatan hukum dan tanggung jawab kolektif. Namun kekuasaan politik Nabi tidak bersifat absolut. Otoritas politik selalu berada dalam kontrol nilai etika dan keadilan. Nabi tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi juga menjaga stabilitas sosial. Inilah ciri khas kepemimpinan Nabi, otoritas politik yang dibatasi oleh norma. Oleh moral. Selanjutnya ada makna historis kepemimpinan Nabi. Perbedaan kepemimpinan Nabi di Mekah dan Madinah menunjukkan bahwa Islam sejak awal tidak membakukan satu model politik. Nilai kepemimpinan bersifat tetap, tetapi bentuk dan strategi bersifat kontekstual. Ini yang membedakan pendekatan sejarah politik dengan pendekatan normatif. Dan selanjutnya tema yang kedua, mengapa sistem Khulafa ar-Rasyidin muncul tanpa ada dalil dari Al-Quran atau dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama ada krisis kepemimpinan pasca wafat Nabi. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menciptakan krisis kepemimpinan yang sangat serius. Umat Islam kehilangan figur pemersatu, sementara wilayah Islam terus berkembang. Tidak adanya wasiat politik sering dipersoalkan. Namun dalam pendekatan sejarah politik, ketiadaan ini justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bermaksud membakukan sistem politik tertentu. Islam membedakan antara wahyu dan urusan politik praktis. Selanjutnya ada Khulafa ar-Rasyidin sebagai ijtihad politik. Sistem Khulafa ar-Rasyidin lahir dari ijtihad kolektif para sahabat. Pemilihan Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah bukan proses ideal, tetapi solusi darurat untuk mencegah disintegrasi umat. Politik dalam Islam sejak awal berada di wilayah ijtihad dan terbuka terhadap perbedaan.
Dengan demikian, Khulafa ar-Rasyidin adalah produk sejarah, bukan produksi wahyu. Yang selanjutnya, mengapa tidak ada dalil eksplisit? Tidak ada dalil eksplisit yang menunjukkan bahwa Islam tidak mengunci satu bentuk negara. Yang ditekankan adalah nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan. Ketika nilai ini diabaikan, konflik politik menjadi keniscayaan sejarah, sebagaimana terlihat pada fitnah besar pasca Rasyidin. Implikasi jangka panjang dalam sejarah Islam. Sejarah Khulafa ar-Rasyidin, sistem politik Islam berubah menjadi monarki dinasti, menunjukkan bahwa realitas kekuatan sering kali mengalahkan ideal etika. Namun, Khulafa al-Rasyidin tetap menjadikan standar moral, bukan model struktural. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan sistem Khulafa ar-Rasyidin harus dipahami dalam konteks sejarahnya. Islam tidak menaruhkan cetak biru negara, tapi menyediakan nilai-nilai politik yang dapat diadaptasi sesuai zaman. Pendekatan sejarah politik membantu kita memahami Islam secara realistis, kontekstual, dan kritis tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk ujian kali ini. Maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.